yang kemudian karena ingin mencari daerah kekuasaan yang baru, maka kerajaan suku Tambak dan suku Dasopang pun meninggalkan daerah tersebut guna membuka perkampungan yang baru untuk dijadikan daerah kekuasaan mereka. Selama Sultan Batara Sinombah memimpin daerah tersebut, ia banyak mendapatkan pertentangan dari kebak-kebak kampung daerah kepemimpinan raja. Namun, ia adalah seorang raja yang perkasa dan pemberani. Ia tidak takut dalam tantangan yang ada. Para ketua-ketua kampung pun menyerang kesultanan yang dibangun oleh Sultan Batara Sinombah. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sultan Batara Sinombah, ia mampu menaklukkan ketua-ketua kampung dan menjadikan daerah kepemimpinan seutuhnya dikuasai oleh dirinya. Di bawah daerah kepemimpinan raja, rakyat hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Mereka selalu saling bekerja sama untuk memajukan daerahnya. Hingga pada suatu hari, sang raja berjumpa dengan seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Sultan Batara Sinombah terpesona dengan kecantikannya yang melampaui kecantikan manusia biasa. Aduhai, cantik nian wanita itu, seperti bidadari yang turun dari surga. Wahai Adinda, bolehkah Patek berkenalan dengan Adinda? Iya, boleh Sultan Batara Sinombah. Hamba patuh dengan titah Sultan. Patek berniat untuk menjadikan Adinda permaisuri di kesultanan yang Patek pimpin. Ampun Sultan, apakah Adinda pantas menjadi permaisuri Sultan? Patek sudah yakin dengan pilihan Patek. Adinda memang wanita yang Patek cari selama ini. Kalau begitu, Adinda bersedia menjadi permaisuri di kesultanan yang Sultan pimpin. Akhirnya, tibalah hari pernikahan Sultan Batara Sinombah dengan pujaan hatinya. Pesta dilaksanakan dengan meriah dan diiringi musik dan tarian.
Setelah menikah, Sultan Batara Sinomba dikaruniai seorang putra yang diberi nama Mangkuto Alam. Dan Mangkuto Alam memiliki 3 orang putra yang diberi nama Raja Indra, Raja Regan, dan Raja Awan. Sultan Batara Sinomba mendidik setiap keturunannya untuk menjadi seseorang yang penuh dengan kasih sayang, jujur, dan senantiasa berbuat baik dan mandiri. Sultan Batara Sinomba selalu menceritakan kepada anak cucunya bagaimana perjalanannya dulu, sehingga dia bisa menjadi seorang raja di Kesultanan Kota Pinang. Hai putraku Indra, apa yang tidak Patik berikan dan Patik penuhi kepadamu, sehingga kau berniat meninggalkan istana ini? Tiada suatu pun ayahanda, aku hanya ingin mengembara, mencari pengalaman ayahandaku. Bukankah menjadi tradisi keturunan kita demikian? Aku ingin mengikuti perjuangan ayahanda yang mulia Batara. Pergilah, aku akan memberikanmu kesaktian. Ingat, jadilah seorang yang jujur, senantiasa berbuat baik, pemberani, dan bertanggung jawab. Tak berapa lama terdengarlah kabar bahwa Raja Indra telah menetap di Kabul dan menjadi raja di daerah itu. Sedangkan yang nomor 2, Raja Regar, ia telah menetap di Sungai Toras dan menjadi curian sebuah kampung yang bernama Kampung Raja. Dan yang termuda Raja Awan sama halnya seperti Raja Indra. Ia meneruskan tradisi keluarganya. Namun ayahanda merasa berat hati karena Raja Awan merupakan putra bungsu. Dengan dihantarkannya oleh Sultan Batara Sinomba melihat ayahandanya Mangkuto Alam sedang tertegun. Apa yang sedang membebani pikiran ayahanda sehingga khusus seperti ini? Setelah mendengar kabar saudaramu yang berhasil, Patik tak tahu apakah harus membiarkanmu pergi atau menahanmu di sini. Itu yang membebani pikiranku saat ini. Ayahanda, rasanya tidak adil jika yang lain mengikuti tradisi, sedangkan aku ini tidak. Jaga ketentraman di keluarga kita agar tidak ada rasa iri dan dengki ayahanda. Pergilah, aku akan senantiasa menjagamu dari kejauhan. Hal tersebut membuat harkat dan martabat Kesultanan Pinang Awan semakin terangkat karena Sultan Batara Sinomba telah berhasil mendidik keturunannya menjadi orang yang mandiri dan berhasil menjadi raja seperti dirinya. Namun, ia takut kelak keturunannya bertengkar demi memperebutkan daerah kekuasaan yang dikuasai oleh dirinya. Setelah sekian lama memimpin daerah tersebut dengan sejahtera, suatu hari ia pun jatuh sakit. Seluruh rakyat berusaha mencari cara bagaimana sang raja bisa sembuh kembali. Setiap kami didatangkan, namun tak satu pun berhasil. Hingga sang raja menyampaikan kepada rakyatnya agar berhenti mencari pengobatan untuknya. Ia berkata, rakyatku, bahwa tak akan ada yang bisa menyembuhkan penyakitku selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesembuhan, penyakit, hidup, dan kematian adalah miliknya, dan aku juga mampu menghadapi pertarungan. Lalu, mengapa hanya dengan maut menjadi takut semua? Semua orang akan menghadapi kematian, begitu juga dengan diriku. tak lama setelah itu Sultan Batara Sinomba pun meninggal dunia. Tentunya menimbulkan kesedihan terhadap rakyat.
Ia dimakamkan di tepi Sungai Pinaawan, tepatnya di perkebunan PKS PT Asam Jawa, dan menjadi cikal bakal Kesultanan Pinang-Awan, yakni makam Sultan Batara Sinambah. Demikianlah cerita rakyat Batara yang arif dan kesatria dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa hadirin sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk siswa-siswi SD Widya Dharma yang telah